Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Leo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan dari tarikan energi dia seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan ya. Jadi kita akan cari tahu Leo bagaimana energi dia saat ini ke dirimu, oke? Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik Leo, langsung saja ini dia energinya. Ada energi dari Four of Pentacles di situ dan berikutnya ada energi dari Ace of Swords. Jadi begini ya, kalau Mari lihat, untuk sementara waktu ini nampaknya dia punya ketakutan tersendiri ini menghadapi kamu gitu ya. Jadi kayak dia ada rasa curiga ini ya ke dirimu ya, Leo. Jadi yang kayak dia tidak yakin bahwa motifnya kamu bersama dengan dia itu adalah motif baik gitu ya, terutama belakangan waktu ini. Semacam kamu ada niatan ya, ada kamu punya maksud dan tujuan tertentu yang dimana maksudnya kamu itu tuh bisa saja dia anggap merugikan dirinya gitu ya. Jadi misalnya dia ngelihat bahwa kamu ini tuh sebenarnya nggak cinta sama dia, kamu ini tuh sebenarnya nggak sayang sama dia, kamu ini tuh sebenarnya hanya mau main-main dengan dia, kamu hanya ngelihat hubungan ini tuh sebagai cara untuk kamu dapat duit dengan mudah. Nah itu contoh-contoh aja ya. Jadi bukan sungguh-sungguh di sini tuh maksudnya kamu bersama dengan dia mau ngejalanin hubungan yang bener gitu ya. Di sini mau kamu dengan dia mencari cinta, mencari kasih sayang yang sungguh-sungguh kasih sayang ya. Kamu bukan yang benar-benar mau membina rumah tangga dengan dia. Nah seperti itu ya kalau kalian saat sekarang sudah berstatus sebagai suami istri gitu ya Leo. Jadi entahkah ini sebuah kesalahpahaman atau bagaimana, tapi yang jelasnya kondisi batin ya, mental dan emosional dari si seseorang ini tuh Mari lihat sedang terusik oleh sebab karena dirimu gitu loh ya. Jadi berdekatan dengan kamu adalah kondisi yang dia anggap kurang nyaman gitu ya. Jadi misalnya gini, kalau kamu nelfon dia, sebenarnya sih dia seneng ya kalau ditelepon sama kamu. Tapi bisa-bisa ketika dia terima telepon kamu, dia yang kayak, aduh, kamu mau minta apa lagi nih dari dia? Gitu ya. Kamu mau minta berapa duit lagi nih dari dia? Misalnya kayak gitu pikiran dia. Wah, kamu mau ngomongin kebohongan apa lagi nih ke dia? Gitu loh. Ya. Kamu mau pakai jurus apa lagi nih yang bisa untuk mematahkan hatinya dia? Gitu, yang membuat dia kecewa suatu saat nanti gitu loh. Jadi cenderung ke arah yang negatif ya, pikiran, perasaan si pasangannya kamu ini tuh ke dirimu Leo. Nah kayak gitu ya. Jadi yang kayak ya mencurigakan banget lah gerak-geriknya kamu ini tuh di matanya dia untuk beberapa waktu belakangan hari ini. Apalagi kayak ada di sini tuh yang ngerasa ya, dia pernah nih tanda petik merasa dikibulin sama kamu. Sudah kejadian gitu loh. Dan dampak dari kejadian itu tuh masih sangat membekas ya bagi si pasangannya kamu ini. Jadi dia kayak punya ketakutan kalau keadaan yang sama akan terulang lagi atau bisa lebih parah lagi nih kali ini gitu ya. Jadi kayak nggak plong gitu loh dalam menjalani hubungan dengan kamu. Si pasangan kamu ini tuh Mari lihat nggak plong, kayak dia mesti harus hati-hati dengan kamu gitu ya. Salah-salah kamu dia anggap bisa mengambil kesempatan keuntungan dari dirinya. Seperti itu ya Leo ya. Nah di sana jadi yang kayak sesungguhnya ya dengan kamu itu tuh ya sangat menyenangkan sebenarnya ya. Jadi kalau kamu hadir dengan versi cute-nya kamu ya. Kalau kamu hadir dengan versi gombalannya kamu, oh bisa memang sangat membuat dia merasa
bisa ini ya, happy gitu ya. Tapi ya itu dia anggap hanya semacam sebuah pancingan doang gitu loh dari kamunya di sana ya, karena ada beberapa dia anggap kayak sisi baiknya kamu, sisi cute-nya kamu tadi itu tuh itu hanya sebentar-sebentar kamu tunjukin gitu loh, bukan yang model selalu gitu ya kamu tunjukin, enggak. Bahkan ya kalau ada maksud dan tujuan tertentunya kamu aja baru kamu bersikap sweet ke dia gitu loh. Kalau misalnya apa yang kamu harapkan sudah kamu dapat, ntar juga kamu diamin aku gitu, ada pemikiran seseorang ini gitu ya. Ntar juga kalau kamu sudah merasa puas gitu ya, ngobrol-ngobrol dengan dia, menyita waktunya dia, itu juga bisa ya, karena time is money kan. Jadi kayak ada sesuatu yang berharga di sini secara poin garis besarnya, ada sesuatu yang berharga dari dirinya dia yang bisa aja kamu rampok gitu ya. Nah jadi kayak sebentar aja kamu udah ngobrol-ngobrol dengan dia, entar kamu udah bosen, ya udah kamu raib lagi, kamu menghilang lagi gitu loh ya. Jadi kayak kamu tidak selalu ada di sini, kamu tidak selalu ada dengan maksud dan tujuan untuk menyenangkan hatinya dia gitu ya, untuk membuat dia gembira, untuk membuat dia merasa aman. Kamu tidak selalu ada gitu loh ya. Jadi kayak kamu ini tuh semacam model ombak gitu ya. Sebentar kamu datang tas gitu ya, menghantam dia, tapi kemudian kamu keep in touch sama dia, maksudnya ya, ombak yang menghantam itu tuh maksudnya mari kalau dalam tindakan sebagai seorang manusia, kamu datang ke dia, sudah kamu datang dengan kepentingannya kamu, terus kamu mundur, kamu ngilang, terus nanti kamu datang lagi gitu-gitu. Jadi kalau kamu membangun hubungan semodel seperti demikian, ya ini membuat dia merasa jadi kayak mesti was-was gitu loh sama kamu. Karena juga kamu ini tuh kan nggak jelas ya di matanya dia. Kamu nggak jelas. Ini kalau kalian yang masih pacaran gitu atau hubungannya masih sebatas kayak hubungan deket aja gitu. Jadi yang seperti ini jenis relationship-nya dia rasa ini jadinya nggak jelas gitu loh model kamunya gitu ya. Jadi yang kayak semacam kamu agak pelin-pelan jadinya gitu loh. Bukannya soal dia nggak mau memberi apa yang kamu butuhkan dari dia, tapi ya dia jangan semacam jadi orang yang kayak ngebuang garam ke lautan gitu loh. Nanti dianya udah abis-abisan sama kamu gitu ya, tapi ya ternyata kamu di situ tuh ya nggak punya keseriusan sama dia gitu ya. Kamu hanya mau sebatas kayak bercanda ke dia, atau bahkan kamu bisa aja meruntuhkan rumah tangga ini dengan dia gitu ya. Ya jangan seperti itu loh. Kalau soal memberi, dia kayak aku nih banyak loh hal-hal yang bisa aku beri ke kamu, masih banyak lagi hal-hal yang bisa aku beri ke kamu gitu ya. Nah tapi apakah kamu juga mau melakukan hal yang serupa sama ke aku gitu. Ini ada pertanyaan dari si seseorang ini ya ke kamunya Leo. Nah di sana kamu bisa membuat dia klepek-klepek, tapi habis kamu bikin dia klepek-klepek, nah dia semacam jadi modiar gitu ya. Gitu ya. Semacam jadi kayak klepek-klepeknya kamu yang kamu buat ke dia itu tuh menjadi cara untuk bikin dia mengaduh kesakitan. Gitu ya. Sakit karena rindu kamu gitu ya. Sakit karena ya diambil sesuatu yang berharganya dia dari kamu, oleh kamu gitu ya di sana. Jadi yang kayak kamu ini tuh sekaligus paket komplit ya. Kamu adalah madu sekaligus kamu adalah racun. Bisa-bisanya ya kamu Leo ya. Kamu adalah paket komplit gitu loh ya. Madu dan racun ada dalam satu dirimu gitu loh. Nah di sana kan, jadi ya dia kayak apa nih yang harus aku lakukan saat sekarang menghadapi kamu gitu ya. Jadi yang kayak apakah kamu memang harus ditinggal pergi saja kah, atau kamu ini tuh hanya butuh untuk disabar-sabarin saja dulu oleh aku gitu ya, sampai kemudian kamunya itu tuh paham dan mengerti gitu ya, bahwa kamu harus merubah diri
jangan lagi kamu hadir dalam hidupnya dia dengan versi yang seperti ini gitu ya. Jadi semacam ada kebingungannya dia gitu loh ya. Satu sisi ya masih pengen nih mencicipi rasa manis dari kamu gitu, tapi ya sekaligus dianya nggak siap juga dengan konsekuensi ya. Dia nggak siap dengan konsekuensi kalau dengan kamu, soalnya kalau konsekuensi dengan kamu ini tuh adalah konsekuensi yang bukan perkara kaleng-kaleng gitu loh ya, nggak perkara kaleng-kaleng gitu. Jadi kayak misalnya manis dari kamu bisa dia cicipi di poin 4,5 gitu ya dari 10 gitu loh. Tapi juga konsekuensi meneguk racun di saat yang bersamaan itu tuh ada di poin 5,5. Jadi masih lebih banyak nih poin yang gak enaknya kalau dia dengan kamu. Tapi ya gitu, belum benar-benar ready, belum yang benar-benar siap. Sesungguhnya seseorang ini tuh kalau untuk menutup diri dari kamunya, belum siap dia gitu ya. Bukan perkara yang mudah juga kalau harus untuk meninggalkan kamu gitu. Paling-paling dia hanya kayak mengelak, menghindar, hanya itu yang mampu dia lakukan gitu. Namun bukan berarti bahwa ketika dia mengelak dan menghindar artinya di situ tuh dia memang siap ya untuk tanpa kamu lagi. Enggak, hanya saja barangkali itu adalah bentuk dari supaya dia tidak dirugikan oleh kamu gitu loh. Menghindar ya, menghindar harus mengelak begitu dia dari kamu Leo. Kalau dia selalu ada untuk kamu, nah itu tuh sama dengan dia membuka peluang selebar-lebar mungkin ya kepada kamu dengan tujuan-tujuannya kamu yang dia anggap ya tadi tuh berkonotasi negatif gitu ya Leo. Entahkah ini sebuah kesalahpahaman ya. Ini kan kebetulan sesuai dengan tema judul ya. Ini hanya energi dari pihaknya dia saja yang mari tarik ya. Jadi kalau misalnya kamu kayak ngelihat ya seseorang ini tuh dia bukan yang ngeblokir kamu, tapi dia ngelama-lamain ngerespon chattingannya kamu, ngerespon panggilan telepon dari kamu. Jadi bisa-bisa ini pembacaan akan resonate ke kamu ya. Atau dia kabur ya, dia pergi. Tapi kepergiannya dia kamu ketahui dia di mana posisinya dia gitu ya. Karena dia nggak nutup-nutupi jejaknya dia dari kamu. Berarti ini pembacaan resonate ke kamu. Dan kalau kamu ngerasa apa yang Mari sampaikan tadi ini tuh sebenarnya bukanlah sebuah hal yang benar, maka tidak ada salahnya ya jika kamu coba nih ngajak dia ngobrol gitu lah. Supaya kamu bisa memberitahu kepada dia bagaimana kamu ini. Jadi bisa menghindari kesalahpahaman. Akhirnya hubungan kalian alih-alih sulit untuk dijalani, tapi kemudian bisa menyenangkan untuk dijalani gitu loh. Ya, kadang-kadang kan begitu ya. Apalagi kalau kita ini tuh sudah terlanjur banyak nih ada persoalan-persoalan dalam relationship ya. Jadi secara naluriah gitu ya, manusia itu tuh dia akan lebih banyak itu menyimpan ingatan yang negatif. Itu adalah bentuk dari penjagaan diri ya. Itu tuh bentuk dari self defensive dari zaman purba nenek moyang kita gitu ya. Jadi kayak nenek moyang kita itu tuh sudah kayak melatih dirinya mereka untuk punya kehati-hatian tingkat tinggi. Sebab ingatlah zaman purba itu menghadapi dinosaurus lah gitu ya. Hewan-hewan buas gitu ya kan. Nah di sana menghadapi alam gitu ya. Nah jadi kok kayak jika menjalani dengan santai, riang gitu ya, hanya enjoy aja, masa bodoh gitu ya. Wah cepet punah kita ini, nggak ada kita hari ini di muka bumi ini, nggak ada gitu ya. Nah dan itu tuh sudah menjadi sebuah kecerdasan turunan lah dari nenek moyang kita sampai kita saat ini. Jadi kayak yang inget terus yang negatif-negatif supaya itu dijadikan sebagai
panduan untuk menyelamatkan diri. Nah, jadi kamu bantu dia gitu loh. Kamu bantu dia untuk tidak selalu merasa bahwa dia harus mengamankan dirinya dia. Sebab karena kamu ini tuh bukanlah seorang ancaman bagi dia. Gitu ya. Biar kamu juga enak gitu lah. Biar kamu juga nyaman ngejalani relationship ini. Kamu bukannya mencoba mengelak, menghindar, hanya mengambil manfaat keuntungan dari dia. Gitu ya, tapi ya kamu jelasin, aku bukan menghindar, tapi ya hidupnya aku itu tuh bukan hanya soal kamu saja, Beb, gitu loh. Aku nih kalau kerja, aku fokus kerja, misal seperti itu ya. Aku memang sebelum ketemu sama kamu pun aktivitasnya aku sudah padat, gitu loh. Kalau untuk selalu harus ada ke kamu 24 jam, ya aku nggak bisa, Beb, tapi yakinlah bahwa aku ini tuh nggak bakalan neko-neko. Aku nggak punya kok niatan buruk-buruk ke kamu. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa itu tuh untuk disampaikan. Iya, aku dulu mungkin sempat bikin kamu kecewa, sempat bikin kamu merasa gimana gitu ya. Namun itu tuh tanpa kesengajaan saja. Atau yang kayak kamu bilang, ya aku akan belajar menjadi pasangannya kamu yang lebih baik lagi. Maafin ya, kesalahannya aku dulu. Gitu lah ya. Coba kasih aku kesempatan untuk aku membuktikan diri, aku ini tuh bisa kok jadi yang lebih baik lagi, misalnya seperti itu ya. Kalau orang yang mengakui kesalahan, itu tuh bukan sebuah hal yang memalukan ya, bukan sebuah hal yang rendah diri itu, enggak. Tapi justru itu adalah sebuah kegagahan ya, gentle gitu loh. Berani ngaku ya, kalau salah ya salah. Di situ ya. Di sana. Dan untuk berjanji itu tuh ya itu juga sebuah kunci ya, sebuah kunci untuk sebuah cara gitu ya, sebuah cara untuk membuat satu relationship ya bisa berkembang lebih baik. Setidaknya janji itu tuh akan membuat tenang nih secara mental ya si pasangannya kita. Tapi jangan hanya berjanji ngomong doang ya, diusahain walaupun pelan-pelan gitu ya. Nah di sana karena ini tuh cenderung konotasinya negatif banget, kacamatanya si ayang bebeknya kamu ini tuh ke dirimu gitu loh. Tapi lebih jika kalian ini tuh sudah berumah tangga kan, nggak enak banget ini kalau dalam rumah tangga pasangannya kita ngelihat kita ini tuh semacam musuh dalam selimut, nggak enak tuh. Di sana ya akan bisa pelan-pelan membuat kerusakan besar itu nanti di situ loh. Maunya ya dalam sebuah relationship itu tuh sama-sama merasa tenang, sama-sama merasa aman, nyaman, sama-sama merasa bahagia gitu ya. Nggak boleh tuh hanya dia saja yang cukup bahagia, kita jangan. Oh ada nggak, jangan, nggak bisa tuh ya. Atau kita aja yang kita pentingin kebahagiaannya kita, kondisi keadaan kita, dianya orang urus. Waduh, nggak bener juga kalau kayak gitu modelnya ya. Sorry nih, mari kok jadi semacam penasehat ini ya. Enggak ya, enggak. Hanya mengasih pandangan doang ya ke kamu Leo. Nah seperti itu ya. Jadi ya balik lagi bahwa energi si ayang bebek saat ini ke kamu lebih kepada energi yang sangat-sangat merasa tidak nyaman ya di saat sekarang gitu loh. Was-was menghadapi dirimu gitu loh, seolah-olah dia harus selalu pasang kuda-kuda nih untuk mencegah serangan ya. Tonjokan maut gitu loh ya. Kesakitan yang besar yang mungkin saja kamu ciptakan untuk dirinya. Begitu ya Leo. Baiklah, sekarang mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu ya kepada Leo mana ini pembacaan disampaikan. Ya, ini koin berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si DE saja ya. Baiklah Leo, mari awali dari inisial B, ada buku, C ada catur, W ada warga, E ada elang, L ada lagu, S ada sayang, dan Y ada yoyo.
Oke lah, baik. Masuk kita di sini ke zodiak ya, hanya ada 4 koin. Libra hadir, Aries ada, Sagittarius di sini, dan energi dari Leo hadir untuk menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya Leo yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.